Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini ada berita yang terbilang terbaru karena ini baru hari kemarin, tanggal 17 Mei. Sekarang tanggal 18. Yaitu tentang Kiai Haji Imaduddin Usman dilaporkan ke polisi atau resmi dipolisikan. Ini sudah dibahas oleh Kang Hanif, cuman saya mungkin punya persepsi yang berbeda tentang hal ini. Yang pertama, perlu diingat bahwa yang melaporkan itu bukan pihak yang sedang dalam tanda kutip atau dianggap oleh kebanyakan orang berseteru atau berpolemik secara ilmiah dengan Kiai Haji Imaduddin. Artinya yang melaporkan itu bukan orang Robitoh Alawiyah, juga bukan instansi yang diisi oleh orang-orang yang merupakan para habaib. Jadi jangan dinarasikan, oh Robitoh Alawiyah tidak bisa berhujjah akhirnya dilaporkan ke polisi. Oh enggak. Itu narasi prematur kalau ada orang berpikir begitu. Karena kalau kita baca, yang melaporkan itu LBH, bukan Robitoh Alawiyah. Berarti yang membawa ini ke ranah polisi bukan dari pihak yang dikritisi atau yang dipertanyakan nasabnya oleh Kiai Haji Imaduddin. Anda bisa baca itu ya. Saya sertakan linknya di bawah. Kemudian yang kedua, yang disoroti di sini adalah bukan dianggap sebagai misalnya pencemaran nama baik atau penghinaan, tetapi lebih kepada sepertinya dianggap ini terlalu prematur untuk dipublis. Artinya teorinya atau penelitian Kiai Haji Imaduddin ini dianggap belum seharusnya dibocorkan ke publik. Karena masih kesimpulannya itu belum bisa dipastikan benar dan salahnya. Artinya masih bergulir di ranah kesimpulan sementara. Begitu kalau yang saya baca dari berita itu ya, dari uraian orang yang melaporkan tersebut. Dan efeknya justru malah menjadi timbul pro kontra atau bahkan nanti mengarah kepada timbul ujaran-ujaran kebencian. Ya, baik ujaran kebencian mungkin yang disangkakan dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin atau mungkin dilakukan oleh masyarakat, karena banyak sekali memang kita baca orang-orang berkomentar itu memang seolah-olah ini sudah kebenaran yang pasti benar, bahwa ini adalah palsu, ngaku-ngaku tidak terbukti atau sebagainya. Padahal saya selalu tegaskan, belum saatnya diputuskan seperti itu. Ini masih bergulir. Cuma kita juga harus paham bagaimana psikologi penonton. Penonton itu memang kalau kita lihat orang main bola, baru free kick pertama itu sudah ada suara-suara seolah-olah mereka yang menang. Apalagi kalau melihat pemainnya menggiring bola mendekati lawan, hampir gol, kan begitu biasa. Biasa sepertinya ya, wallahu alam kalau ini ternyata mungkin ada celah ditarik ke ranah hukum. Ya kita ikuti saja perkembangannya. Masalah lapor melapor itu kan hak semua orang. Kalau kita menilik sejarah, bukan sejarah ya, peristiwa yang lampau tahun 2019 ya, Kiai Haji Imaduddin ini pernah juga melaporkan seorang Habib Ja'far Shodiq Alatos kalau tidak salah, berkaitan dengan ujaran kebencian atau kalimat-kalimat beliau yang menyangkut Wakil Presiden ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin kalau tidak salah ya. Jadi sebetulnya mungkin Kiai Haji Imaduddin tidak kaget dengan masalah kepolisian seperti ini, karena beliau sudah pernah melaporkan, sudah tahu bagaimana arahnya dan bagaimana hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Saya jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh Gus Fuad ya, walaupun bukan narasi beliau tetapi mungkin semacam pengandaian bagaimana kalau misalnya Robitoh Alawiyah dilaporkan karena tidak terbukti sebagai Habib kok ngaku Habib, berarti pembohongan publik. Kalau tidak salah dulu saya pernah ngomong di konten itu, sebetulnya kalau bicara lapor melapor ini kok sepertinya lebih tepatnya Kiai Imaduddin yang dilaporkan kalau misalnya dianggap mencemarkan nama baik Robitoh Alawiyah. Dan siapapun yang dilaporkan
pihak manapun yang melapor, kalau memang misalnya laporan itu diterima dan dianggap layak oleh polisi, karena tidak semua laporan itu ditangani ya. Polisi itu kan punya standar juga laporan apa. Nggak mesti semua yang melapor langsung ditangkap. Langsung ditangani. Nggak juga, kan diselidiki dulu ini layak nggak untuk diproses atau tidak ya. Seandainya nanti akan diproses, ya semoga nanti menyentuh persoalan krusialnya. Sehingga mau tidak mau harus ada perdebatan, mau tidak mau harus ada persidangan. Itu bagus, biar kita semua tahu. Selama ini kan bergulirnya hanya satu melawan, tidak pernah duduk bersama-sama. Ya Allahu alam, kenapa tidak pernah duduk bersama-sama? Yang satu siap 3 hari 3 malam, yang satu kalau mau datang ke sini, yang satu saya siap berdebat, tapi tidak pernah terjadi perdebatannya. Tapi kalau sudah misalnya ada kekuatan hukum dipanggil untuk berdebat dari saksi ahli lah, nanti akan bongkar-bongkar kitab, itu akan mencerdaskan seperti itu. Kita jangan terlalu terhantui dengan bahasa dipolisikan, enggak, itu kan mau disikapi dengan kacamata hukum misalnya. Berarti ini mau diatasi dengan cara yang mungkin lebih bisa diterima semua orang, yaitu menggunakan pendekatan pasal-pasal dalam undang-undang atau apa gitu. Dan kalau kita melihat kasus-kasus pencemaran nama baik atau tuduhan-tuduhan itu mesti nanti akan ada kaitannya dengan saksi ahli. Nanti akan muncul di situ uraian-uraian ya. Sudah sering kita dengar kasus-kasus. Karena ini kan bukan kriminal pembunuhan, bukan kriminal penjamretan, bukan kriminal pelecehan, bukan. Tetapi ini adalah hal-hal yang dianggap mungkin melanggar kode etik, atau mungkin mencemarkan, atau mungkin merugikan satu pihak dan sebagainya, atau mungkin menjadi hal-hal yang memicu konflik. Jadi silahkan ya, silahkan. Saya sepakat dengan apapun, tetapi kalau saya berpikirnya, semoga ini bukan menjadi sebuah hal yang diperdebatkannya itu sudah keluar dari substansinya. Misalnya kita bicara keilmuan, tapi yang dipersoalkan karena salah ngomong, mencela nama orang, akhirnya gagal gara-gara itu mati keilmuannya. Wah, ya kalau memang secara hukum itu melanggar, ya mau tidak mau kita harus patuh. Tetapi kalau harapan kita ini muncul dari dialog keilmuan, muncul dari buku dibalas dengan buku, muncul dari bantahan dari buku dibalas dengan buku, sampai yang paling melegenda itu kue atau bingkisan lebaran atau kue lah, karena dibalasnya rengginang dari Banten dan sebagainya. Itu akan menjadi dialektika yang sebetulnya akan sangat indah. Saya justru berharap kalau misalnya tidak memungkinkan ada perdebatan antara dua pihak yang bersetegang, mesti seharusnya ada yang mewakili saja dari pihak Kiai Imaduddin dan dari pihak yang pro. Jadi pihak pro Habib kontra Habib, begitu. Sebetulnya harus seperti itu, biar kita ranah keilmuan kita itu berkembang, dan biar yang berbicara mungkin lebih objektif karena tidak berkaitan dengan dirinya. Selalu saya bilang kalau ini yang berdebat Habib, itu kan sudah di posisi diserang dirinya sendiri, marwahnya, nama baiknya dan sebagainya dipertanyakan, nasabnya, itu kan sudah posisi yang berat gitu. Kalau misalnya orang lain kan tidak. Sering saya bilang, kenapa belum muncul gitu ya tokoh-tokoh ada akademisi itu yang siap mendudukkan ini, memformat puzzle ini, memformat hal-hal yang tercecer ini menjadi satu kesatuan pembahasan yang utuh. Panggil pakar sejarah, panggil pakar arkeolog dan sebagainya. Bahkan kalau perlu mungkin harus didatangkan dari Yaman dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Menjadi tidak seru kalau ini tiba-tiba selesai lalu berakhir di meja hijau dan tiba-tiba ada yang dipenjara atau bagaimana. Tetapi kita tidak bisa intervensi apapun yang terjadi. Allahumma hadina hada sabil. Kamu silakan baca-baca sendiri. Saya campurkan linknya di bawah itu. Semoga ada manfaatnya dan semoga ini menjadi satu kenyataan atau satu kesadaran kepada kita bahwa kita harus berhati-hati melakukan apapun gitu ya. Jangan sampai ada tingkah laku kita yang melanggar hukum, baik hukum negara, penting juga hukum agama, hukum syariat ya. Hukum negara memang kamu akan terasa di penjara atau kena pasal. Hukum syariat kamu nggak terasa, sekarang nggak terasa. Tapi kalau dosa itu tidak diampuni akan terasa nanti ya. Tidak akan pernah ada yang terlewat. Begitu ya. Allahumma hadina hada sabil.